Hai, halo semuanya. Pada kesempatan ini, saya mulai dengan sebuah pertanyaan buat Anda. How do you feel today? Bagaimana perasaan Anda sekarang ini? Nah, dengan pertanyaan ini, saya akan mengawali obrolan kita di seputar soal yang namanya kecerdasan emosional. Karena kalau kita bicara tentang kecerdasan emosional, salah satunya adalah kita memahami dan kita mengenali sebenarnya apa sih yang sedang kita rasakan. Nah, pada kesempatan ini, teman-teman, sahabat, dan rekan-rekan terkasih, Bapak Ibu sekalian juga, saya ingin menjawab sebuah pertanyaan yang sering kali dipertanyakan oleh mereka-mereka yang sama sekali nggak punya bayangan dan tidak tahu. Sebenarnya kecerdasan emosional itu apa sih? Apa yang dimaksud dengan kecerdasan emosi? Kalau diterjemahkan itu ada banyak istilah. Ada yang menyebutnya sebagai EI, Emotional Intelligence, atau EQ, Emotional Quotient. Kecerdasan emosional. Sebenarnya sama aja sih. Cuman kalau quotient itu mengandaikan istilah ada pengukurannya, ya, sebagai temannya IQ. Kan ada yang namanya IQ, intellectual quotient, pengukuran kecerdasan intelektual. Maka kemudian dibandingkan dengan yang namanya EQ, emotional quotient. Tapi ada juga yang sering kalian menyebutnya sebagai EI. Nggak jadi masalah. Tapi pada kesempatan ini yang saya ingin sharingkan kepada teman-teman rekan semua adalah bagaimana caranya apa yang disebut dengan kecerdasan emosional ini, supaya kita bisa paham. Nah, bicara tentang kecerdasan emosional, mari kita lihat sejarahnya dulu. Boleh ya? Semoga Anda nggak bosan. Tapi istilah kecerdasan emosional itu bukanlah pertama kali ditemukan atau dimulai oleh yang namanya Daniel Goleman. Nah, berbeda dengan kebanyakan orang yang sama sekali tidak tahu, mereka berpikir yang membuat dan menemukan istilah kecerdasan emosional adalah Daniel Goleman. No, 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 no. Jadi, sedikit cerita tentang latar belakang kecerdasan emosional ini, sebenarnya dimulai dari tahun 1985. Jadi ada seorang mahasiswa yang kemudian di doktoral, di disertasinya, namanya Wayne Payne di tahun 1985. Dialah yang kemudian di dalam disertasinya yang berjudul The Study of Emotion, Developing Emotional Intelligence. Jadi dialah yang pertama kali menggunakan istilah kecerdasan emosi. Lantas kemudian Bapak Ibu, teman-teman rekan kan di tahun 1990-an ada dua profesor, satu dari New Hampshire, kemudian satunya lagi dari Yale, namanya John Mayer dan Peter Salovey. Kedua ini adalah teman dan mereka lah yang kemudian memperkenalkan menggunakan pertama kali kecerdasan emosional. Lantas di tahun 95, jreng-jreng, ada seorang yang sebenarnya latar belakang dia jurnalis dan dia seringkali menulis untuk majalah psikologi populer dan namanya adalah Daniel Goleman. Dia tertarik ya karena banyak menulis tentang hal-hal yang berhubungan dengan psikologi. Kemudian dia tertarik apa yang pernah dibahas oleh kedua profesor itu. Lantas kemudian dia minta izin dan kemudian dia menerbitkan sebuah buku yang lantas kemudian menjadi sangat terkenal. Dan itu membuat banyak orang salah kaprah. Dipikir dialah yang pertama kali menemukan istilah itu. Nama jurnalis itu adalah Daniel Goleman. Jadi tahun 95 dia menuliskan bukunya yang pertama yang judulnya apa? Emotional Intelligence, kenapa lebih penting daripada IQ. Dan teman-teman, inilah kopi dari bukunya. Kalau teman-teman melihat, ini adalah versi dalam bahasa Indonesia, udah agak lecek banget, mohon maaf. Tapi ini buku dia yang pertama-tama ketika dia menulis tentang kecerdasan emosional. Terus terang, mungkin karena latar belakang dia adalah seorang reporter, jadi hampir semua data-data informasi dimasukkan di buku ini, jadi agak sedikit ribet untuk dibaca buku ini. Ya, karena banyak informasi. Tapi yang menarik adalah untuk pertama kalinya kita mulai mengenal yang namanya kerangka kecerdasan emosi itu apa. Intinya, teman-teman, di dalam buku ini, Daniel Goleman mulai memperkenalkan bahwa untuk disebut kecerdasan emosi itu mencakup 5 hal. Nah, 5 hal ini apa? 5 hal ini adalah, pertama, kesadaran diri Anda. Yang kedua adalah kemampuan kita untuk mengelola emosi. Ketiga adalah bagaimana menggunakan emosi secara positif. Keempat adalah kemampuan berempati. Dan yang kelima adalah hubungan sosial. Jadi ada 5. Nah, belakangan dalam perjalanan waktunya kemudian
model ini berubah-ubah. Nanti saya akan terangkan ya supaya Anda punya gambaran sebenarnya kecerdasan emosional itu apa. Dan itu tahun 95, ingat. Dan setelah buku ini kemudian meledak di pasar dan Daniel Goleman menjadi begitu terkenal sampai dia undang ke acara Oprah segala, sehingga dunia bahkan kadang berpikir bahwa dialah yang pertama kali menemukan istilah kecerdasan emosional. Padahal bukan. Ya, ingat tadi ada sejarah yang melatar belakanginya. Tapi yang menarik, sudahlah, itu nggak terlalu penting. Tapi yang menarik adalah bagaimana konsep dari Daniel Goleman sendiri terus-menerus berubah. Jadi gini, tahun 95 dia menerbitkan buku tentang kecerdasan emosional, kenapa lebih penting daripada IQ. Lantas kemudian 3 tahun berikutnya dong, 1998, Daniel Goleman kemudian menerbitkan buku keduanya, yaitu judulnya apa? Working with Emotional Intelligence. Ya, nah di dalam Working with Emotional Intelligence ini kompetensinya agak sedikit berubah. Jadi ada 5 hal yang disebutkan oleh Daniel Goleman di sini. Yaitu apa saja? Mirip-mirip tapi ada perbedaan sedikit. 1, kesadaran emosi. Masih sama dong ya. 2, penyadaran emosi. 3 adalah kemampuan orang untuk memotivasi. Beda. Ya, kalau tadi si sebelumnya adalah kemampuan kita untuk menggunakan emosi secara positif, sekarang diganti menjadi motivasi. 4, empati, masih mirip-mirip. Dan 5 adalah hubungan sosial. Dan berarti ada sedikit perbedaan, betul nggak? Tapi kompetensinya masih 5. So, tahun 98, dia menerbitkan buku ini dalam rangka karena dapat respon yang sangat bagus dari seluruh dunia. Jadi dia tertarik bagaimana buku ini bisa dipraktekkan di dunia kerja. Dan dalam perkembangannya di tahun 2004, kembali model Daniel Goleman kemudian berubah lagi. Dan dia menerbitkan satu buku yang kemudian menjadi cikal bakal konsep framework model cara berpikir yang sampai sekarang terus-menerus diajarkan di seluruh dunia. Dan itu dimuat di bukunya Kepemimpinan Berdasarkan Kecerdasan Emosional, Primal Leadership. Dan di buku inilah untuk pertama kali dia memformulasikan sebuah model tentang kecerdasan emosional. Modelnya apa? Yuk, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, biar lebih gampangnya, saya gambarkan aja ya, bagaimana model ini, biar Anda dapat gambaran, oh sebenarnya inilah yang disebut dengan kecerdasan emosional itu. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita perhatikan di sini, kalau saya gambarkan di whiteboard Anda, ya whiteboard ini, supaya Anda bisa melihat, jadi kalau diperhatikan di sini, ya, yang namanya kecerdasan emosional, dalam istilah kita adalah EQ atau EI, sama aja. Nah, menurut Daniel Goleman, ya, sebenarnya kalau kita simpulkan, kecerdasan emosional itu sebenarnya bisa dibagi menjadi 2 bagian. Yaitu satu bagian yang pertama adalah yang berhubungan dengan bagaimana diri Anda, diri kita, mengelola diri kita sendiri, dan bagaimana kita berurusan dengan orang lain. Nah, jadi, saya singkat aja, ORG, orang lain maksudnya. Ya, jadi ini adalah bagaimana kita berinteraksi dengan orang lain. Nah, ini dibagi lagi, sebenarnya dibagi 2 bagian. Lantas kemudian ini dibagi lagi. Total kalau Anda perhatikan, berarti kita dapat berapa bagian? Yes, kita dapat 4 bagian. Nah, 4 bagian inilah yang dianggap sebagai kompetensi utama kecerdasan emosional. Nah, apa aja? Yuk, mari kita bedakan dengan warna yang berbeda aja ya. So, yang kedua, awal-awal ini berurusan dengan diri kita. Apa saja? Pertama-tama adalah yang disebut dengan self-awareness atau sadar diri. Nah, setelah sadar diri adalah bagaimana kamu mengelola diri. Ya. Nah, 2 hal inilah yang dianggap sebagai kompetensi yang berurusan dengan diri Anda. Ya. Tapi ini kan nggak cukup. Kalau cuma mengurusi diri Anda menjadi orang egois, maka butuh yang 2 berikutnya. 2 berikutnya isinya apa? Yaitu apa? Yaitu bagaimana Anda berurusan dengan orang lain. Harus apa? Yaitu sadar orang lain. Peka dengan orang lain. Nah, empati sebenarnya masuk di sini. Dan berikutnya adalah bagaimana kita membangun relasi dengan orang lain. Oke. So, dengan demikian, maka kemudian sekali lagi kalau kita mengartikan yang namanya kecerdasan emosional dalam konteksnya menurut Daniel Goleman sekarang ini, maka kita mengatakan kecerdasan emosional adalah kemampuan kamu untuk mengelola dirimu dan orang lain.
yang mencakup kemampuan untuk menyadari diri dan mengelola diri, serta menyadari orang lain dan bagaimana membangun relasi yang positif dengan orang lain. So, teman-teman rekan-rekan, itulah pengertian kita tentang kecerdasan emosional ini. Dan teman-teman sekalian, sampai sekarang inilah model yang kemudian dipakai, model inilah yang kemudian dipergunakan oleh Daniel Goleman terus-menerus di seluruh dunia, dan inilah yang kemudian diajarkan di dalam program-program pelatihan kecerdasan emosional. Bahkan termasuk di tempat kita sampai punya satu alat ukur untuk mengukur bagian-bagian ini. Ya, tentu saja ada banyak model kecerdasan emosional yang nantinya saya akan sharingkan di video-video yang lain. Tapi sampai sekarang, mudah-mudahan ini memberikan penjelasan kepada Anda semua, paling nggak jadi paham apa sih sebenarnya kecerdasan emosional ini. Dan sekaligus juga, Bapak Ibu, teman-teman, rekan-rekan, ini menghapus berbagai mitos yang selama ini kita miliki yang salah juga tentang kecerdasan emosional. Mitos bahwa bahwa Daniel Goleman adalah orang yang pertama kali menemukan kecerdasan emosional, ternyata bukan. Mitos yang kedua juga adalah di bukunya, ini kembali lagi, buku ini sempat Daniel Goleman mengatakan betapa kecerdasan emosional itu lebih penting daripada kecerdasan intelektual. Nah, lantas kemudian ini sempat agak ditekuk. Sampai bahkan kadang-kadang sendiri saya seringkali mengutip. Meskipun itu agak sebenarnya kalau kita bicara tentang istilah itu sebenarnya agak sedikit berbeda dengan apa yang dikatakan oleh Daniel Goleman. Sampai ada yang mengatakan bahwa IQ mempengaruhi 20%, tapi EQ sampai 80%. Tidak persis sih sebenarnya Daniel Goleman mengatakan seperti itu. Tapi sudahlah. Yang penting sebenarnya buat saya adalah bukan soal berapa persennya, tapi intinya adalah di masa sekarang dan masa depan, betapa kita merasakan bahwa yang namanya kecerdasan intelektual saja nggak cukup. Pintar aja nggak cukup. So, teman-teman, kalau saya mau menyimpulkan obrolan kita pada kesempatan ini, boleh nggak? Saya mau simpulkan dengan menggunakan slide yang dari tadi saya sudah siapkan ini. Ya, dari tadi saya sudah siapkan. Semoga dengan slide ini jadi menolong kita. Jadi, teman-teman, apa sih sebenarnya kecerdasan emosional? Menurut siapa? Kecerdasan menurut Daniel Goleman. Jadi tadi kita sudah menyimpulkan bahwa bukan Daniel Goleman yang pertama kali menggunakan dan menemukan istilah kecerdasan emosional. Boleh dikatakan secara formal meskipun dikatakan tahun 85 oleh Wayne Payne, tapi secara official, secara resmi diperkenalkan sebenarnya oleh dua profesor ini. Yaitu siapa? John Mayer dan Peter Salovey. John Mayer dari University of New Hampshire, seorang profesor psikologi. Peter Salovey juga profesor psikologi dari Yale, yang sekarang ini menjadi presidennya Yale University. Mereka lah yang pertama kali. Jadi ceritanya waktu itu Peter Salovey lagi bermain di tempatnya John, dan mereka ngobrol-ngobrol, dan mereka bicara, iya ya ternyata ada banyak banget ya orang di dunia ini yang pintar, tapi ya itu seringkali melakukan hal-hal yang gegabah. Akhirnya mereka mengatakan berarti butuh kecerdasan yang lain, bagaimana mereka mengelola emosi. Dari situlah kemudian di tahun 90-an mereka kemudian menggunakan secara resmi istilah kecerdasan emosi itu. Ya. Nah, tapi dunia kemudian ya kadang-kadang penemu belum tentu yang paling terkenal. Yang justru lebih terkenal adalah di tahun 95 ketika Daniel Goleman memperkenalkan bukunya itu. Emotional Intelligence, kenapa lebih penting daripada IQ. Dan sejak itulah kemudian dia menjadi populer. Seperti yang saya katakan, konsepnya tidak langsung jadi, tapi sempat mengalami proses perubahan-perubahan. Seperti yang tadi saya cerita. Di konsep yang terakhir. Jadi kalau kita boleh rangkum, kecerdasan emosional menurut Daniel Goleman itu apa? Gampang, simple. Kemampuan kamu untuk mengelola dirimu dan kemampuan kamu untuk mengelola orang lain. Yang mencakup apa? Bagaimana kamu peduli, sadar dengan dirimu, dan bisa mengelola, sekaligus juga bisa menyadari orang lain, dan kemudian bisa berinteraksi dengan orang lain dengan bagus. Nah, kalau dipecah lagi, teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, banyak banget sebenarnya komponen-komponen dari kompetensi itu. Ya, jadi kalau kita mau dalami lagi, sebenarnya banyak kompeten. Tapi yang saya ingin Anda perhatikan secara spesial di sini adalah alurnya. Coba Anda perhatikan, dan ini menjadi salah satu alur kerangka logika
bagaimana caranya kita bisa meningkatkan kecerdasan emosional. Meskipun di video yang lain, nanti saya akan bercerita tentang bagaimana caranya kita satu demi satu bisa meningkatkan kecerdasan dan keterampilan kecerdasan emosional kita. Tapi lihat, dimulai dengan apa? Yes, self-awareness dulu dong. Kamu mesti sadar dulu tentang dirimu. Kamu sadar tentang kondisi kamu bisa mengakses sekarang ini tingkat level perasaan nggak nyaman yang saya alami itu ada di mana ya. Sekaligus bagian self-awareness juga bisa mempengaruhi bagaimana kita melihat diri kita. Ya, kemampuan kita untuk melihat SWOT, ya, strength, weakness, opportunity, threat kita. Itu bagian dari self-awareness. Dan self-awareness inilah kalau kita lihat ada huruf 2-nya 2, ya, yang menjadi dasar buat kita untuk bisa mengelola. Karena sadar dulu dong, baru bisa dikelola. Kalau kamu nggak sadar, gimana kamu bisa mengelola? Betul nggak? Maka kemudian itu menjadi dasar buat kita kelola. Kontrol diri, bagaimana kita membuat diri kita beradaptasi, bagaimana kita membuat dorongan. Nah, motivasi itu masuk di situ, termasuk bagaimana kita berinisiatif. Itu adalah bagian-bagian self-management diri kita. Nah, ini juga menjadi dasar, jadi self-awareness juga jadi dasar kita untuk menyadari orang lain. Sadar dengan kesadaran terhadap diri kita, menjadi dasar kita untuk menyadari orang lain dong. Berempati, ya, untuk melayani. Juga kadang-kadang kalau di dalam organisasi berarti bicara mengenai seberapa pekanya kita dengan lingkungan organisasi. Makanya di bukunya Daniel Goleman yang ketika dia bicara tentang Walking with Emotional Intelligence itu sudah mulai dibahas soal kesadaran kita tentang kondisi organisasi. Dan ujung-ujungnya kedua tiga itu bermuara di mana? Social skill, keterampilan sosial. Bagaimana kita membangun hubungan dengan orang lain, bagus atau enggak. Jangan-jangan selama ini kita membuat banyak orang terluka gara-gara kata-kata kita, ucapan kita. Dan kita nggak sadar. Ada kan orang yang seperti itu? Bagaimana kita mempengaruhi orang, komunikasi kita, hubungan interpersonal kita. Ya, bagaimana kita bisa bekerja sama atau enggak dengan orang lain. Nah, ini sekaligus juga jadi satu peringatan buat kita. Banyak orang yang salah duga juga. Banyak orang yang berpikir, kecerdasan emosional itu kalau orang itu pintar bergaul, pintar berinteraksi, maka dia disebut dengan pintar IQ-nya. Belum tentu. Kalau kita sudah memahami kerangka model ini, kita mengatakan, yang namanya kemampuan bergaul itu cuma satu dari 4 aspek Daniel Goleman. Oke? Berarti apa? Kalau cuma satu, berarti ada 3 bagian yang mesti dia kuasai. Ada kok orang yang pintar bergaul, tapi kalau ngomong kadang suka nyakitin. Dia nggak bisa ngelola dirinya kalau marah. Artinya apa? Untuk seseorang disebut dengan cerdas emosional, 4 komponen ini butuh, kata Daniel Goleman. Bagaimana kamu bisa sadar tentang diri kamu bisa kelola. Tapi nggak cukup, kamu juga bisa peka dengan orang lain, dan kamu bisa membangun hubungan yang menyenangkan dengan orang lain. 4 hal inilah yang kemudian menjadi dasar kapan seseorang disebut cerdas emosinya. Oke? Nah, teman-teman, rekan-rekan, semoga dari penjelasan ini teman-teman dan rekan-rekan mendapat sebuah gambaran. Mulai sekarang, jadi Anda jadi punya gambaran. Oh, yang disebut dengan kecerdasan emosional itu apa? Jadi jangan lagi cuma sekedar menilai kalau orang itu pintar bergaul, pandai bersosialisasi, lantas kemudian dikatakan, wah, orang itu pasti kecerdasan emosionalnya bagus. Belum tentu. Ya, dan mudah-mudahan obrolan ini membuat kita punya motivasi untuk mulai membangun kecerdasan emosional kita. Ya, mau berapa persen seperti yang mitos yang muncul, intinya adalah kita percaya di era sekarang bahkan jauh lebih penting kecerdasan emosional dibandingkan kecerdasan intelektual. Banyak kok orang yang pandai, banyak kok orang yang pintar, tapi nggak terlalu sukses dalam hidupnya. Gara-gara apa? Kecerdasan emosionalnya tidak mendukung. Konflik dengan orang, tidak bisa bekerja sama dengan orang. Akhirnya kemudian kita melihat di tempat kerja banyak orang-orang pandai yang justru kalah dibandingkan dengan orang yang sebenarnya IP-nya nilainya biasa-biasa saja, tapi karena punya kecerdasan emosional yang bagus, karir mereka malah jauh lebih bagus. Semoga Anda bukan yang seperti itu. Teman-teman, rekan-rekan, Bapak Ibu, semoga sharing ini berguna untuk Anda dan membuat kita termotivasi untuk bangun kecerdasan emosional kita. Dari saya, Anthony Dio Martin, salam antusias.